wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal, tahun di mana pasukan gajah ingin merobohkan Ka'bah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Beliau SAW dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, yakni anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, karena ayah beliau, yakni Abdullah, telah wafat ketika ibu beliau, Siti Aminah, mengandung beliau dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkan beliau, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Beliau berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahiran, Rasulullah SAW dikhitan. Selain ibunya, Rasulullah SAW disusukan oleh Suwaibah, yakni budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibu beliau mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aim dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Sesungguhnya, atas kehendak Allah Jualla, hingga Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW ketika kecil. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, Halimah terasa enggan menerimanya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Akan tetapi, ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka Halimah pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata Halimah tidak salah pilih, karena yang beliau susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar, setelah itu, kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah, 5 tahun pertama kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asli dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun kejiwaan. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun, dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam menghampiri dan menyergapnya. Lalu beliau dipalingkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil. Selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad SAW. Akhirnya tak lama setelah itu, Halimah memutuskan untuk memulangkan kepada ibunya di kota Makkah. Maka berangkatlah Halimah ke Makkah, dan dengan berat hati, Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Setelah lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajak beliau berziarah ke makam ayahanda Rasulullah, yakni Abdullah di Yasrib.
Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Makkah, menempuh perjalanan sepanjang 500 km, ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan, mereka menetap selama sebulan. Setelah itu mereka kembali pulang ke Makkah. Namun, di tengah perjalanan, ibu beliau, yakni Siti Aminah, menderita sakit dan akhirnya wafat di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Makkah dan Madinah. Sang kakek, yaitu Abdul Muthalib, sangat iba terhadap cucunya yang sudah